Seperti gede, digedein. Usul secara etimologis atau bahasa sesuatu yang di atasnya berdiri sesuatu yang lain. Seperti dasarnya pohon itu adalah akarnya yang berada di dalam bumi. Seperti itu pula usul fikih adalah dasarnya fikih dan definisi far'i secara etimologis ialah sesuatu yang berdiri di atas yang lain, ya, seperti cabang. Secara etimologis atau bahasa ialah sesuatu yang berdiri di atas yang lain. Ya, ranting pohon berada pada dasarnya pohon. Seperti itu pula cabangnya fikih berada pada usul fikih. Sedangkan definisi usul secara terminologis istilah ialah sesuatu yang diucapkan atas dasar dalil dan kaidah secara global. Seperti pendapat ulama bahwa dasar hukumnya wajib sholat adalah Al-Quran. Seperti firman Allah, aqimus sholah. Dan pendapat ulama yang mengatakan bahwa bangkai itu halal hukumnya bagi mereka yang dalam kondisi darurat, menyimpang dari hukum asal, yaitu menyimpang dari kaidah hukum secara global. Apa itu kaidahnya? Kullu maitatin haram. Semua bangkai itu hukumnya haram. Dan firman Allah, innama hurrima alaikumul maitah. Usul fikih ialah dalil hukum fikih yang dibuat secara global seperti pendapat ulama bahwa mutlaknya perintah itu adalah suatu kewajiban dan mutlaknya larangan adalah diharamkan. Serta mutlaknya perbuatan Nabi, mutlaknya ijma dan kias adalah hujjah. Definisi fikih secara etimologis adalah faham. Sedang menurut terminologi adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syar'i yang dihasilkan dari ijtihad. Misalnya mengetahui bahwa niat ketika wudhu hukumnya wajib. Nabi SAW bersabda innamal a'malu binniyat. Pekerjaan itu dengan niat. Dan wudhu termasuk dari salah satu perbuatan. Berbeda dengan mengetahui hukum syara' yang tidak melalui jalan ijtihad. Seperti mengetahui bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Berzina itu haram. Semua itu termasuk dari masalah qat'iyah, pasti. Maka pengetahuan itu bukan disebut fikih. Berikut kita lihat dulu ini ya. Ini dia. Dah, hukum fikih. Nih gini. Usul artinya asal. Kayak tadi akar. Sementara fikih artinya paham. Kita paham. Sholat itu wajib. Tuh fikih wajib. Asalnya bahwa sholat itu adalah wajib dari mana? Dari Al-Quran. Ayat yang berbunyi, ini kamera saya nggak bisa dibuka, wajah mal nggak apa-apa ya, nggak kelihatannya. Tuh. Baik, itu solusinya Nah, eh, tekan F10, Ustaz. F10 ditekan ntar marah dia. Iya, nanti dibelain sama Pak Syariel. F10 mana F F? F10. F10 itu di atas angka 9. Oh, bukan F sama 10.
Bukan F10 aja, kelihatan aja itu. Kan ada gambar Ya, orang kelihatan ini anunya. F10 itu tombol di atas paling atas kalau laptop. Di atas 9 itu persis. Iya, di atas 9 angka 9 itu kan ada. Coba Anda tekannya. Ya, Terus muncul itu. apa tuh? Ada ada duplikat, ada X Ah, itu bukan F9, itu F9, F10 maksud saya. F10 ya. Sampai ke samping kanannya, kanan. Kanannya ya. Tadi katanya di atas 9. Ini di atas 9 ini. Ya di atas 9 berarti F10. Kalau di atas 8 F9 tuh. Saya di atas 9 ini. Kalau tadi muncul duplikat itu Zat, bukan Ya. F10. Itu Oh, biasanya berarti Windows yang itu. sebelahnya mah di atas 0. Mau di atas 0 mah itu gunting. Di atas 9, iya itu tarik. Oh ya udah nggak apa-apa deh. Ini kenapa ini ya? Iya Tuh, biasanya begitu. saya ketok-ketok. Dikata F10 ditekan tadi muncul. Baru Bukan, muncul. Bukan, bukan itu abjad F sama angka 10 bukan. bukan. Oh. F10 klik itu. Hmm. Lalu kembali ke Zoom. Zoomnya itu dimunculin videonya. Kan itu dia terkunci karena itu tadi. Iya, tapi benar itu F10. Nih saya udah terangin. Nah sekarang zoomnya Pak, Tapi gambar video zoomnya dibuka. Nah dia muncul sih. zoomnya. Iya, aplik yang di Lah zoom. ini ngaco lagi nih. Ini zoom. Terus, Itu kan ada gambar video tuh. Video pasti disilang itu kan di maksudnya di garis merah. iya, iya. Udah klik. Udah nih, udah klik. Ya, berarti itu belum ngopi laptopnya. Ya Waduh. lanjut. Tadi ya jam pertama nggak begini ya. Iya, makanya Lapor. itu kalau dugaan saya itu mesti F-nya itu. Hmm. F10-nya masih kekunci. Hmm. Udah deh ya. Ya, Apa? lanjut. Nah, fikih itu kemudian menjadi populer yaitu yang berbicara tentang hukum-hukum. Maka disebut hukum fikih. Hukum fikih ini harus punya dasar. Menurut fikih, sholat wajib. Dasarnya apa? Nah, dasar sholat itu wajib, yaitu ayat, itu namanya usul fikih. Udah kebayang ya? Puasa wajib. Mana dasarnya? Tuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sholat wajib. Mana dasarnya? Aqimus sholah. Zakat wajib. Dasarnya wa'atuz zakah. Haji wajib. Dasarnya, dasar-dasar-dasar itu namanya usul. Karena menyangkut hukum, hukumnya hukum fikih, jadi disebut usulul fikih. Oke, paham insya Allah. Mana dasar haji? Walillahi alan nasi hijjul baiti. Tuh alan nasi. Tuh usulnya itu. Lah itu artinya wajib. Lillahi takdirnya yajibu alan nasi. Hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bisa jadi juga dasar-dasar-dasar semua itu yaitu hadis. Bunyal Islam ala khomsin. Bunyal Islam itu usul fikih. Syahadatu syahadati alla ilaha illallah iqamis sholah. Sami Ramadan ita'iz zakah hajjil bait man istata ilaihi sabila. Iya. Coba terus Pak yang tadi macam-macam hukum Pak itu Pak. Itu penting tuh. Diangkat Pak.
Terus, terus. Nah, ini ilmu. Apa ilmu? Ini bagian dari pelajaran usul fikih. Ya, tuh. Ilmu itu sifat yang dapat menjelaskan sesuatu yang dicari dengan penjelasan yang sempurna. Ilmu kalau pelajaran bahasa Arab kita tahu sesuatu yang membuat kita tahu. Baca teks bahasa Arab, ada kata tak tahu. Apa ini ya maknanya? Buka kamus. Ketemu. Jadi tahu. Nah, tahu tentang kata yang sebelumnya kita tidak tahu itu namanya ilmu, ya. Ilmu sifat yang dapat menjelaskan sesuatu yang dicari dengan penjelasan yang sempurna. Saya tanya Pak Syahrial, alamatnya Pak Teddy di mana? Mayor Teddy tuh. Nggak Udah, tahu. dia punya, dia tahu, dikasih tahu kita. Nah, itu ilmu namanya. Ya, ilmu. Anak kecil itu kita tanya sambil pegang telinga kita. Ini apa namanya? Dia jawab telinga. Itu namanya ilmu udah itu. Jadi luas sekali ilmu. Didefinisikan sifat yang dapat menjelaskan sesuatu yang dicari dengan penjelasan yang sempurna. Kenapa itu disuguhi makanan tak dimakan? Karena yang disuguhi dilarang dimakan, haram. Apa yang membuat dia tidak memakan suguhan itu? Il, ilmu. Iya. Yang kedua, jahal, lawan dari ilmu. Tidak mengetahui sesuatu. Apa dimakan? Saya nggak tahu. Oh, ilmu tahu, jahil tidak tahu. Baru berikutnya zon, menemukan perkiraan sesuatu yang kuat dari dua perkara. Dari alamat tak ada tanda. Dulu dia pernah lewat sini sekali ke rumahnya, tapi kan udah 10 tahun yang lalu. Kayaknya ini nih. Tuh, itu zon. Zon. Menemukan perkiraan sesuatu yang kuat dari dua perkara. Terus dia laksanakan sangka-sangkaannya itu. Melaksanakan sangka-sangkaan itu namanya zon. Paham? Saya udah wudhu apa belum ya? Antara sudah dan belum. Antara sudah batal dan belum. Terus dia mendapatkan, oh ya belum. Atau, oh ya udah. Nah, itu namanya zon. Paham? Zon. Ya, nanti kita simpulkan. Yang berikutnya, hubungan erat dengan pelajaran usul fikih namanya waham. Menemukan perkiraan sesuatu yang lemah dari dua perkara. Ya, menemukan, tapi menemukannya lewat sangkaan yang lemah, ilmu yang lemah, pengetahuan yang lemah. Itu kategorinya waham. Waham. Kalau tadi zon, sekarang waham. Punya wudhu apa enggak ya? Terhadap punya wudhunya 50%, terhadap enggak punya wudhunya 50%. Sama kuat. Ya. Sementara kalau waham, yakinnya itu katakan 40%. Tapi tidak yakinnya 60%. Amin. Baru berikutnya syak. Menemukan perkiraan sesuatu yang sama, seimbang dari dua perkara. Ini juga biasa perdebatan para ulama. Ya. Syak ini yang 50%, 50%. Ya, paham? Kembali.
Kalau zon itu 60 yakin, 40-nya ragu. Kalau waham 60-nya ragu, 40-nya yakin. Kalau syak 50-50. Oke, seperti dalam analisa memperkirakan Zaid berdiri atau tidak itu sama, disebut syak. Jika kedua indikasinya kuat, maka itu disebut subut. Dan jika salah satu indikasinya itu kuat, maka disebut zon. Namun jika salah satu indikasinya itu lemah, maka disebut waham. Udah semakin jelas nih. Pelajaran usul fikih terkait zon, terkait waham, terkait syak. Udah saya tanya, mau Pak Syahrial, Pak Budi, Pak Yusuf. Ya, satu lagi Pak siapa ini? Hah? Pak Azari, Pak Ah? Azari. Oh, Pak Jari emang dia mah orang aneh, dia samar-samar dia. Samar-samar. Pak Syarial dulu ya. Ijazah UGM Jokowi palsu apa asli? Palsu. Palsu. Itu Zon, Pak Ustadz. berapa persen? 60 ke atas. Ini jangan Mantap ikut, ini Mas Arya. eh jangan ikut-ikut Rismon ya. Ente anda hajar. Jadi kasusnya, objeknya yang kita ragu atau zon atau waham syak adalah ijazah. Umpamanya, kalau di sini contoh kan si Zaid. Zaid berdiri apa duduk kemarin lagi nonton gitu kurang lebih. Ya, baru kita ulang baca. Seperti dalam analisa memperkirakan Zaid berdiri atau tidak. Itu sama seimbang. Nah, itu disebut syak, ragu. Dalam konteks ijazah, ada nggak orang-orang yang ragu dalam definisi nisab? Ada, ya. Jadi 50% ada pada posisi yakin, 50% ada posisi maksudnya asli, 50% pada posisi palsu. Itu dia sak. Kita tidak belajar ijazah, kita tidak lagi belajar definisi ini sak. Jika kedua indikasinya kuat, maka itu disebut subut. Nih kaidah usul fikih lagi. Atau terem. Istilah usul fikih yang penting. Subut. Palsunya saya yakin, aslinya saya yakin. Umpamanya. Selama nanti akan ya ditunjukkan di pengadilan. Maka itu namanya subut. Istilahnya subut. Dan jika salah satu di indikasi itu kuat, maka disebut zon. Baik positif maupun negatif. Tapi si positifnya itu mayoritas, si positifnya itu dominan. Itu namanya zon. Atau sebaliknya, negatifnya itu dominan. Itu namanya zon. Namun jika salah satu indikasinya itu lemah, maka disebut waham. Saya yakin palsu. Yakin itu ada 90%. 10%-nya ragu. Itu kan lemah tuh ragu. Itu namanya waham. Waham. Nanti dalam ayat, dalam teks hadis atau kitab, ada ulama menulis dengan kata zon, ada menulis kita temukan dengan kata waham, ada menulis dengan kata syak.
maka batasan ini menjadi berlaku untuk mengambil kesimpulan pesan yang ada di dalam teks. Nah, sampai sini. Baru nyimpang dikit hubungannya dengan bahasa. Zon itu mengira. Tetapi Al-Quran menyebut kata zon bisa jadi yakin. Dilihat konteksnya. Dilihat konteksnya. Ada dalam rangkaian ayat 2 kali Allah menyebut kata zon. Yang satu artinya ragu, yang satu artinya yakin. Mana dia? Hum mereka orang kafir. Yazunnuna annahu ba'id. Orang kafir mengira bahwa hari kiamat itu jauh. Wa nahnu nazunnu annahu qarib. Sementara kami bukan mengira, yakin. Tuh, kami orang beriman yakin bahwa kiamat itu de dekat. Iya, kata zon pelebaran sedikit aspek bahasa. Ada lagi kata zon yang memang artinya yakin bukan ragu. Apa itu? Innaha, hak maksudnya sholat. Khusus sholat tahajud. Lakabiratun, sungguh sangat berat. Illa alal khosyiin. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa itu yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu mereka-mereka yang yakin bahwa mereka akan ketemu dengan Tuhan mereka. Nah, kalau diartikan mengira, jadi salah fatal. Kita meyakini akan bertemu dengan Allah, bukan meragukan, bukan mengira. Coba kita terusin dulu nih. Hukum-hukum, Pak. Diangkat coba, Pak. Diangkat dikit. Ini hukum-hukum yang disebut, ya boleh hukum fikih. Pertama wajib. Yang diberi pahala jika dikerjakan dan akan disiksa jika ditinggalkan. Misalnya melaksanakan sholat 5 waktu. Puasa bulan Ramadan. Ini mah Pak Budi udah hafal ini. Bahasa Arabnya. Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Yang diberi pahala yang melakukan dan disiksa yang meninggalkan. Mandub yang diberi pahala jika dikerjakan dan tidak akan disiksa jika ditinggalkan. Bahasa lain dari kata sunat, ya. Ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Diberi pahala yang mengerjakan dan tidak disiksa yang meninggalkan. Haram yang diberi pahala jika ditinggalkan dan disiksa jika dikerjakan. Riba, perbuatan yang merusak yang lainnya. Kalau pakai bahasa Arabnya, ma yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Terus makruh yang diberi pahala jika ditinggalkan dan tidak akan disiksa jika dikerjakan. Misalnya mendahulukan mencuci yang sebelah kiri daripada yang sebelah kanan ketika berwudu. Ini hukumnya makruh, ya. Diberi pahala ditinggalkan. Bagaimana meninggalkannya? Yaitu mendahulukan yang kanan ketimbang yang kiri. Itu diberi pahala. Karena apa? Sesuai sunnah. Bahasa kita dibenci, ya. Yang apa namanya? Kelima ini mubah. Yang tidak diberi pahala jika dikerjakan dan tidak akan disiksa jika ditinggalkan.
Tidur siang hari. Oh, mubah. Selesai. Oh, ini dulu tadi. Sohih. Jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Bahasa kitanya sah. Sholat ada rukun. Sholat ada syarat. Terpenuhi. Sah. Itu namanya sohih. Batil jika rukun dan syaratnya tidak dipenuhi. Bahasa gampangnya batal. Ya, nggak sah. Rukun yang menentukan sahnya sesuatu amal perbuatan dan termasuk bagian dari sesuatu itu, misalnya mencuci muka ketika wudhu, rukun takbiratul ihram ketika sholat. Kan kita kenal ada rukun sholat, ada rukun puasa, ada rukun Islam, ada rukun iman. Nah, yang paling tak tersentuh terkait rukun ini, rukun agama. Ya, rukun secara harfiah artinya sendi, artinya tiang. Kalau rukun Islam itu 5, itu tiang Islam 5. Kurang satu, nggak sempurna Islam. Ada kemarin jadi tuh heboh. Zakat nggak populer. Heboh apa enggak itu? Yang populer sedekah. Repot. Sampai-sampai ada di medsos orang yang mengatakan kafir dia. Tuh Abu Bakar memerangi orang-orang yang mengingkari zakat. Cuma bahasanya kan halus sekarang. Itu ya, itu rukun. Rukun sholat 13. Satu nggak ada. Yang nggak sah sholat. Berikutnya syarat. Syarat adalah yang menentukan sahnya sesuatu amal perbuatan, namun bukan termasuk bagian dari sesuatu itu. Misalnya untuk sahnya wudhu diperlukan air mutlak yang suci mensucikan. Dan untuk sahnya sholat diharuskan menutup aurat syarat. Jadi gampangnya Pak Syahrial bedakan rukun sama syarat. Rukun itu di dalam, rukun sholat di dalam sholat. Tapi kalau syarat sholat di luar, ya di luar sholat. Nanti kita akan ketemu dengan yang namanya rukhsah. Rukhsah dispensasi. Rukhsah itu keringanan. Hukum yang berubah dari yang sulit menjadi mudah. Diiringi dengan adanya sebab hukum asal. Misalnya diperbolehkan berbuka puasa bagi musafir. Jika puasa itu menyebabkan kesulitan, kepayahan bagi musafir. Dan diperbolehkan memakan bangkai bagi orang yang berada dalam keadaan darurat dan lain-lain. Itu namanya rukhsah. Lawannya azimah, hukum asal. Misalnya wajibnya sholat 5 waktu. Bangkai itu haram bagi yang tidak dalam keadaan darurat. Itu azimah. Sholat zuhur 4 rakaat itu azimah. Tapi kemudian ada faktor yang membolehkan 2. Maka 2 itu namanya rukhsah. Selesai. Bawahnya ada lagi nggak itu ya? Terkait dengan hukum-hukum ini. Bisa kalau hukum-hukum sama itu azim. Azimah terakhir tadi. Ah, iya itu dulu. Ah, ya, coba barangkali ada yang mau tanya, mau komentar, dipersilahkan. Ya, Ini ya kan, Pak kemana Syahrial. Syahrial. Ustadz, menanya Pak Ustadz, Oh, Pak Budi silakan. di Al-Baqarah ayat 2 itu Pak Ustadz, jalikan kita bula la roiba fi, la roiba kan isim ini kan lafilatul jinsi, la roiba fi Pak Ustadz, Iya. itu termasuk mana Ustadz? Syak atau apa ya Ustadz? Atau apa Pak Ustadz? Atau zon atau apa Pak Ustadz? Apa yakin? Maunya yang mana maunya? Nggak tahu Pak Ustadz yang mana. Bukan yakin Pak Ustadz, la roiba.
Jadi tidak ada keraguan sedikit pun. Berarti yakin Pak Ustadz ya? Kenapa? Ya, kenapa nggak dipakai la syakka? Barangkali Nah, itu yang penting. Apa betul. bedanya syak sama raib gitu? Ya, gimana Pak Ustadz? Syak itu ragu. Kalau 50-50 kan? raib itu ragu plus. Oh, plus. Apa maksudnya ragu plus? Gini, Nabi Muhammad lahir, terus dakwah. Bani Israel, Ahlul Kitab, udah pada dikasih tahu dalam kitab sucinya bahwa nanti akan datang seorang nabi namanya Muhammad. Terus mereka eh, bukan cuma ragu terhadap kelahiran Muhammad setelah datang, tapi menuduh Oh, plus menuduh Muhammad Pak itu Ustadz. pembohong. Tuh, itu yang saya maksud ragu plus Menuduh. menuduh. Mana Oh, bukti tuduhannya? Tuh dibilang Majnun. Tuh, dibilang syair, dibilang sahir, dibilang kahin. Tuh, bukan cuma sekedar ragu dia nabi apa bukan, tapi nuduh itu. Ketika Al-Quran berkata la raiba fih, tidak ada sedikit pun keraguan model kayak begitu. Al-Quran semuanya hak, tak ada batil. Lebih dari itu, andai kata ada orang yang ragu, bahkan mau menuduh Al-Quran tuh nggak bisa. Tidak membuat Al-Quran itu menjadi tidak benar gitu loh. berarti yakin Pak Ustadz ya 100% tidak ada keraguan. Iya, tapi pendekatan bahasa, ya kita harus dekatkan lewat penelusuran makna tadi. Ya berarti Nah, dia kesimpulannya yakin gitu. yakin ya. Ya, Kesimpulan, ya, iya. ya, ya. Karena apa Ustadz? Dari tata bahasa karena pakai la nafiatul jinsi ya. Ah, benar. Ya, ya. Makasih Pak Lain Ustadz. kalau bicara sama ahli nahu, kayaknya nih emang nyantrennya di Sumedang ini. Sebentar. Makan tahu Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Ya, makasih saya juga. Ah, Ini Pak Saryo Sumedang nggak bisa-bisa nahu. Ya, Pak Ustadz, Hah? tertarik tadi Pak Hah? Ustadz kan yang tadi ya Zuno itu kan zon itu tadi 60% tapi ada yang akhirnya jadi apa menyatakan keyakinan gitu Pak Ustadz ya. Tapi saya mungkin nggak melihat yang kata-kata wahan itu emang ada di Al-Quran Pak Ustadz. Yang wahan atau yang lainnya misalnya kayak syak tadi itu ada nggak Pak Ustadz ya ayatnya Pak? Ada itu waham. Waham. Kan wahum itu. Wahum, wahum. Bukan mereka Pak Ustadz. Udah, ini udah Wahum pinter layak berarti. lamun. Nah, nggak, nggak bisa dibodoh-bodohin. Nah, nggak bisa. Udah berhasil Gundulnya sama gitu LBQ. Pak. Wahum, wahum. Eh, nih LBQ udah berhasil. Ya, percuma jadi anak buah Alhamdulillah, Jamal. alhamdulillah. Nah, bentuk waham nggak ada. Tapi isim fa'il wahimun. Wahimun. Wahimun, 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 Yahimun. wahimun, yahimun, Iya, wahimun. waham. Ngelamun. Lamun, Ngelamun. Ngelamun. nah, Wah. kalau sak Pak Ustadz, Sak 50-50. ada di ayat nggak Pak Ustadz?
Yang atau itu cuma tersirat aja? Syak ada, Nah, tinggal dicari. syakikillah. Taskurun ini. Coba Pak ini dibantu cari. In syakaktum. Nggak ada. Ya syukuna. Ya nggak ada. Apa ya? Syak. Fala syakka. Nggak ada. Fala syakka nggak ada. Wa may yusyakikillah. Itu makof ya. Di Syakak. Sabah Pak Ustadz, Sabah. Wa innahum lafi syakin Ah, muribin. lafi syak. Lafi syak. Kin muribin. Oh, ditambahin ya. Udah syak murib lagi. Merasakan ya Ustadz ya. Lafi syak. Tuh. Menunjukkan dua hal yang berbeda. Oh, udah beda ya Pak Ustadz ya. Iya, syak sama murib. Makanya saya sebut murib itu syak plus. Oh, Iya. ya 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 ya. An-Nisa juga ada ini ya. Al-Hud Pak Ustadz ada Al-Hud, Hud. Sebentar. Wa innahum lafi syakin minhu muribin. Iya. Nih di An-Nisa juga. Tuh. Ada ya. Ada 157. Lafi syakkim minhu malahum bihi min ilmin illa tiba'azon. Wa ma qataluhu yakina. Bal rafa'allahu ilaihi. Tuh, mereka ragu. Yang dibunuh Isa apa bukan ya? Begitu. Karena ikut-ikutan. Hmm. Lafi syak. Tambahin murid tadi ya. Iya. Ada lagi. Syukron Ustadz. Murib Hmm. ya Roib sama Murib ya Pak Ustadz ya. Iya. Kembali ke pokok persoalan yang kita kenal yaitu hukum Islam. Yang pertama perintah dalam Al-Quran tuh. Cuma dua memang isi agama, isi Al-Quran, perintah sama larangan. Perintah itu ada yang tegas, maka fikih menyimpulkan namanya wajib, perintah tegas. Kedua, perintah tak tegas, namanya sunnah. Terus larangan, ada yang tegas, namanya haram. Ada yang tak tegas, namanya makruh. Baru yang kelima, hukum fikih itu. Tak diperintah, tak juga dilarang. Apa itu? Mubah. Nah, yang mubah ini kemudian menjadi bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Sesuai dengan niat. Bisa berubah jadi wajib. Jadi makruh, jadi haram, jadi sunnah. Baru contohnya nih. Umpamanya tamasya, jalan-jalan. Hukumnya apa tuh? Mubah. Hukumnya mubah. Bisa jadi wajib apa enggak? Bisa. Kalau stres. Kalau dengan jalan-jalan itu dipastikan menambah keimanan. Menambah keimanan wajib. Jadi wajib jalan-jalan. Tuh. Apalagi kalau dijemput
sama Pak Yusuf. Nah, itu mah wajib itu. Ah. Udah lama nggak jemput Pak Ustadz. Nah, kemudian jalan-jalan nih, pamannya LBIQ. Kemarin kan pada rihlah tuh. Tuh hukumnya mubah. Kalau dengan rihlah yang dilaksanakan menambah keimanan itu hukumnya wajib, maka jalan-jalan wajib. Tapi kemudian bisa menjadi sunnah, ya, karena justru di sananya lebih banyak positifnya ketimbang negatif. Itu namanya sunnah. Bisa haram apa enggak? Bisa. Kalau negatifnya lebih banyak ketimbang positifnya. Jadi haram, banyakan haram. Gara-gara rihlah, bapak-bapak, ibu-ibu nggak pada sholat. Tuh, wah ini nggak macam-macam. Banyakan maksiatnya daripada taatnya. Tuh, jadi haram. Ya, demikian kurang lebih yang nanti akan dipelajari dalam tema kita dasarnya. Ada hadis, ada ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ada ayat innamal a'malu binniyat. Itu sejalan. Maka kemudian para ulama usul fikih mengambil kesimpulan dibuat sebagai kaidah. Apa kaidahnya itu? Apa ya? Nah, saya jadi lupa ini. Innamal a'malu binniyat itu mah hadis. Al amru bimaqasidiha. Al umuru bimaqasidiha. Tuh kan hak. Jadi umur. Al umuru bimaqasidiha. Iya. Segala sesuatu dilihat tujuannya, dilihat maksudnya. Paham maksudnya? Pak Syahrial melakukan sesuatu. Tunggu dulu apa hukumnya dilihat maksudnya. Maksudnya dulu. Betapapun umpamanya perbuatannya baik tapi maksudnya tidak baik. Maksudnya yang dilihat. Itu kan jadi sesuatu malu niat. Yang dilihat niatnya. Raja Abraha bikin Ka'bah. Lebih dahsyat, lebih hebat, lebih indah, lebih bagus. Tapi maksudnya supaya orang pindah hajinya ke Yaman itu. Kayak siapa itu Pak Presiden kita disuruh pada itu. Sono kalau mau kabur, kabur ke Yaman katanya. Kita tunggu Pak Syahrial nih, kapan dia berangkat? Ah, Lagi ngumpulin berangkat duit Pak. apa enggak? Oh, kan tinggal lapor sama presiden diongkosin. Ya, ketika dia bilang ke Yaman sana, berarti jangan ke Yordan. Gitu kurang lebih. Iya, ada tanya sampai sini. Ini kok di anu saya loading aja ini ya. Ada apa ini ya? Wah, Pak wah, Ustadz. wah. Baik. Jadi belajar ilmu usul ini persis kayak belajar ilmu-ilmu ahkam ya Pak Ustadz ya. Sasaran tembaknya mengetahui ahkam. Kita sasaran tembaknya asalnya apa? Dalilnya. Belajar tentang dalil. Ya, kan namanya usul. Asal. Iya. Jadi nanti dari dalil ini digali dia dari kata ini bisa jadi kayak tadi Pak Ustadz bilang ya ini sebenarnya derajatnya wajib atau sunnah gitu ya Pak Ustadz ya. Dari apa apa dibedah dari nahunya atau gimana Pak Ustadz? Kita terputus. Kita tunggu sebentar ya. Pak Syariah.
Ya, siap. Keluar. Wajib atau apa gitu ya Pak Ustadz ya? Jadi begini, para ulama yang terkategori dalam disiplin ilmu usul fikih, dia menganalisis ayat, menganalisis hadis. Lalu dari ayat dan hadis dia apa namanya bantu kita untuk mengkonklusikan substansi ayat dan hadis. Konklusi substansial yang ditangkap dari ayat dan hadis itu disebut kaidah. Kaedahnya mengandung hukum, melahirkan hukum. Maka kaidah itu disebut usul. Hukum itu fikih, jadi usul fikih. Contohnya kayak model tadi. Ayatnya wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Terus hadisnya innamal a'malu binniyat. Terus kaidah usul fikihnya yaitu al umuru bimaqasidiha. Itu semakna. Cuma mempermudah bagi kita yang mempelajari agama. Salah satu ilmu agama adalah fikih. Fikih harus punya dasar yaitu usul. Namanya usul fikih. Dan kebenarannya universal. Emang perbuatan itu dilihat niatnya. Jangan dilihat hajinya, tapi dilihat niat hajinya. Jangan dilihat bangun masjidnya, tapi dilihat niat bangun masjidnya. Maka Al-Quran ada masjid dibangun untuk apa namanya menjadi musyrik umpamanya. Itu nak masjid Diror namanya. Tadi contoh ekstrimnya Abraha bikin Ka'bah supaya orang pada beralih ke situ, nggak ke Mekah. Nah, itu namanya niatnya yang dilihat. Oh cocok di mana saja kapan saja kita beraktivitas, maka yang dilihat oleh Allah adalah niat. Ayatnya begitu, hadisnya begitu, dan kemudian kaidah usul fikihnya begitu. Oh, pijakan kita dengan usul fikih menjadi kokoh, kuat, nggak bisa digoyang. Nikah yang dilihat dia jadi ibadah atau tidak kan niatnya. Niatnya bagian dari ketaatan atau tidak. Tuh, tidak semua nikah serta merta. Nggak usah nikah, nggak usah bikin masjid, sholat dan dilihat niatnya. Iya atau tidak? Tuh kan jadi kokoh itu. Apalagi sih sedekah, urusan biasa. Al umuru bimaqasidiha. Udah. Terus ada yang sesuatu yang mubah. Kayak tadi. Pamannya rihlah. Mubah. Maka dia bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram. Dilihat situasi dan kondisi. Maka lahir hukum. Bisa haram, bisa wajib, bisa sunnah. Oh kalau begitu bagaimana itu? Kaidah usul fikihnya. Al-hukmu tuh di antara kaidah yang nanti akan kita temui. Al-hukmu yaduru berkisar, yaduru muncul Alal ilati. ma'al ilmi wujudan wa adaman. Ma'al ilati wujudan wa adaman. Tuh gitu. Hukum itu muncul berkisar sesuai dengan sebab. Dengan ilat. Sebabnya yang ada. Ilat itu sebab. Iya. Haji, apa hukumnya? Bisa jadi wajib. Haram bisa apa enggak? Bisa apa enggak haram? Bisa. Kan Nah, ini nama lama lu ini. Tuh. Iya.
ada sebab-sebab dalam proses haji yang membuatnya haji itu jadi haram. Innamal a'malu binniyat muncul kan ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada pemuda yang ingin menikahi perempuan. Perempuan bikin syarat. Boleh nikah sama saya kalau kamu ikut hijrah. Ikut dia hijrah. Tuh, pikirannya udah bisa dibaca, hatinya bisa dibaca. Dia ikut hijrah karena nanti supaya bisa menikahi si perempuan yang dia cintai. Maka memang secara eksplisit disebut dalam hadis itu, paman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awim ro'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, jadi semakin nampak bahwa usul fikih sifatnya memperkokoh. Memperkokoh apa fikih? Fikih yang di mana yang kita paham? Oh, boleh jadi wajib. Oh, boleh jadi sunnah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Iya. Ya Ustadz, artinya jadinya Iya, dengan isinya dengan isi kajian usul fikih ini artinya tuh ulama-ulama udah menggali itu udah paling dasar ya Pak Ustadz. Jadi nggak akan ada cabang, artinya ada nggak ada akan pertentangan lagi tentang iya, iya, usulnya itu ya Pak Ustadz ya. iya. Jadi bukan cuma aspek bahasa di situ terlibat, aspek logika. Ya apa tidak? Jadi ilmu ilmu dalam Islam itu udah mencakup ilmu-ilmu modern sekarang, logika. Iya gitu Pak Syahrial. Mudah-mudahan Pak Syahrial nih tambah soleh. Gara-gara ada Amin, belajar sulfikih. amin. Jazakallah khair. Tanda soleh dulu apa dong? Silakan Pak Yusuf. Pak Yusuf, Ya Ustadz, silakan. berarti usul fikih ini bisa menjawab fikih-fikih kontemporer ya Ustadz ya? Bukan cuma menjawab, malah memang memberitahu. Asalnya begini. Gitu. Apa Hmm. dasarnya? Gitu kurang lebih. Kok kamu bilang haji wajib? Mana dasarnya? Itu usul fikih. Jadi usul fikihnya walillahi ala nas, terus haji, hukum wajib itu fikihnya. Aqimus sholah itu hukum usul fikih. Fikihnya wajib. Itu. Puasa wajib tuh fikih. Usulnya mana? Itu. Kutiba alaikumusiyam. Masih. Iya. Waduh ini. Hmm. Ayo. Jadi kalau fikih itu, Ustaz, ya Hah? kayak tadi kan analogi haji itu kan hukum hukumnya wajib kan ya. Dasarnya tadi lillahi ala nas gitu kan dan seterusnya. Iya. Dia berpotensi akan menjadi 5 hukum kan begitu Ustaz. Maksudnya tadi kalau misalnya niat hajinya buruk, haji itu akan menjadi haram kan begitu. Iya. Terus saya eh, setiap perkara itu akan berpotensi ke 5 hukum tadi kan ya. Kalau Iya. yang disampaikan. Nah, tetapi yang ditetapkan ditetapkan menjadi hukum normal. Sekalipun potensinya 5, tapi kan yang ditetapkan itu satu ya. Satu yang Iya, ditetapkan yang kita kenal gitu kan gitu iya, ya, Sad, ya? yang dasar satu. Yang satu Yang asal itu namanya asal usul. Yang asal wajib. Tapi satu. bisa jadi. Tapi dia berpotensi 5 kan gitu kan.
Iya, Nah, yang wajib itu, yang Bang katakan yang dasar itu kan menjadi ketentuan sudah menjadi eh, hasil ketentuan hukum fikih ya oleh diri. iya, iya. Akhirnya rada bingung. Maka hadir usul fikih dengan kaidah yang dibuat al-umuru tuh bimaqosidiha tuh jadi menambah kokoh. Al-umur apa saja? Sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, nikahnya sesuai dengan maksudnya. Tuh kan nyambung ayat, hadis, kaidah. Tuh, itu usul fikih. Artinya ibadah yang kita lakukan ini yang sudah ditetapkan kan, tetapkan itu adalah hukum dasarnya sudah menjadi hukum dasar ya, normal gitu ya, Ustaz. Iya, Ya, iya, katakan ya misalnya tarawih hukumnya sunnah kan itu kan hasil hasil akhirnya kan gitu kan kesimpulannya. iya. Padahal dia berpotensi bisa nggak berpotensi lima hukum tadi? Bisa terawih sunnah. Itu hasil. Dia nazar. Tuh. Oh iya. Jadi, wah, jadi itu. Oh gitu. Ya, jadi ada ada ilatnya dong kalau kita ada sebabnya. Oh, benar. Maka muncul kaidah lagi. Al hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaban. Hukum itu berkisar atau muncul sesuai dengan ilat. Ada ilat apa enggak? Maksudnya ilatnya apa? Senin Kamis sunat bisa jadi wajib enggak? Bisa. Tuh, ya. Habis sembuh sakit, saya mau nazar. Saya mau puasa Senin Kamis. Wajib itu. Padahal pada mulanya sunnah. Gitu. Oh, Pak Ustadz, Pak Ustadz. Iya, iya. Jadi kaitannya gini, Pak Ustadz. Mau saya tanyakan, ini kan Hmm, misalnya hukum tadi terus kemudian dengan usul, Pak Ustadz. Terus hmm, kemudian dikaitkan dengan fatwa, Pak Ustadz. Terus kemudian dikaitkan dengan orang-orang yang menjalankan fatwa itu wajib atau enggak gitu, Pak Ustadz. Gimana hmm. keterkaitannya, Pak Ustadz? Fatwa itu mengatur hubungan antara manusia dan manusia terkait hubungan dengan Allah. Dengan Allah yaitu hukum. Maka para ulama rapat sidang membahas mengeluarkan fatwa. Selesai. Itu yang disebut fatwa tidak mengikat. Nggak mengikat, Pak Ustadz. Iya, beda dengan undang-undang, keputusan pemerintah. Polisi Ibaratnya bilang, fatwa jihad itu nggak mengikat misalnya gitu. Jihad gitu, Pak Ustadz. iya, enggak mengikat. Ya, paham. Jihad mah nggak usah fatwa. Fatwa maka sifatnya memperkuat. Andai kata orang kemudian melakukan jihad bukan atas dasar fatwa. Fatwa sifatnya memperkuat. Yang menyuruh jihad Al-Quran. Masa Al-Quran dikalahkan sama fatwa. Itu yang sering kita dengar, fatwa tidak mengikat. Iya, majelis ulama memberikan fatwa, kodok haram. Benar itu dia, atas kajiannya. Tapi tataran praktek kan, iya, ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Iya atau tidak? Fatwa 2029 nyoblos siapa? Udah sebatas isu.
Ya, Kalau salah itu Pak Ustadz, dia salah, misalnya suruh nyoblos yang sekarang ini gitu, terus kemudian dia yang memfatwakannya, terus kemudian hasilnya begini, gimana tuh Pak Ustadz konsekuensinya Pak Ustadz? fatwa nyoblos siapa itu atas kajian. Dasar kajiannya ayat Quran. Dasar kajiannya hadis. Dasar kajiannya kemaslahatan umat umpamanya. Tuh. Kalau umpamanya dia taat kepada fatwa, itu hakikatnya taat kepada Al-Quran dan kepada hadis. Maka fatwa nggak boleh berseberangan dengan Al-Quran dan hadis. Al-Qurannya bilang, la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Gitu. Ya, udah dikeluarkan. Wajib. Jangankan mengikuti fatwa, mengikuti Al-Quran saja pada tataran praktek diserahkan kepada para hamba. Kalau dia ikutin, pahala. Kalau dia tidak ikut, dosa. Dan dosanya bukan ke majelis ulama. Dosanya kepada Allah. Maka ada peranan yang kita bisa tangkap, yaitu membantu. Kayak begitu usul fikih. Kembali ke soal niat. Ayatnya wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Hadisnya innamal a'malu bin niat. Akmal itu umum. Amalan apa saja yang dilihat hanya niat. Terus para ulama mengeluarkan kaedah yang kita pelajari nanti, yaitu tadi al-umuru bimaqasidiha. Oh iya, ternyata kebenarannya universal. Keselarasan antara Al-Quran, hadis, dan kaidah yang dibuat oleh para ulama, ulama usul. Oh, kita menjadi luar biasa, tambah kokoh terhadap kebenaran itu. Gitu fungsinya usul fikih. Ya, ya. Nanti ada usul fikih kaidahnya. Al aslu baqa'u makana ala makana. Tuh. Jadi sifat kaidah usul fikih singkat, padat, nggak bisa dipahami tanpa belajar. Al aslu baqa'u makana ala makana. Ad-darar la yuzalu bid-darar. Tuh. Kata Allah dalam Al-Quran la taqrabuz zina, jauh. Kalau zina bahaya itu. Dalam hadis juga begitu, ya, dilarang berzina. Nggak bisa diatasi dengan kemadorotan yang lain. Bagaimana nih? Udah begitu melanda perzinahan. Di mana-mana siang malam, di jalanan, di mobil, di terminal, di kuburan. Diatasinya dengan apa itu? eh, lokalisir. Nah, itu bukan mengatasi, sebab tetap bahayanya ada. Maka kaidah usul fikihnya ad-darar la yuzalu bid-darar. Kemadorotan tak bisa dihilangkan dengan kemadorotan yang lain. Coba Satu lihat. lagi Pak Ustadz, Pak Oh, Ustadz boleh. Afwan. Hmm. Jadi kan gini, kalau Hmm. usul fikih yang kayak tadi, contoh Pak Ustadz tadi, nama mau biniat, terus kemudian akhirnya bisa produknya tadi kayak tadi bisa jadi yang haram, jadi halal dan sebagainya gitu Pak Ustadz ya. Nah kembali kan tadi kan ke fatwa ya Pak Ustadz ya. Jadi kalau fatwa itu kan tadi kalau Pak Ustadz tadi bilang katakan kalau kalau nggak mengikutinya ya bisa jadi dosanya kepada Allah. Hmm. Itu kalau sudut pandangnya bahwa apa sih yang membawa fatwa ini mungkin
ada ulama lain yang nggak setuju dengan fatwa itu gitu, Pak Ustadz. Jadi artinya apa itu perbedaannya di mana? Apa perbedaan sudut pandang tentang usulnya atau gimana, Pak Ustadz? Misalnya mungkin fatwa merokok mungkin, Pak Ustadz, yang haram itu. Mungkin bisa dijelasin ya, Pak Ustadz? Oh, sudut pandang berpikirnya. Beda sudut pandang atau cara pandang atau cara berpikirnya melahirkan kesimpulan hukum yang berbeda. Paham itu? Selama kesimpulan itu adalah hasil ijtihad. Tuh. Kan ijtihad itu. Ijtihad. Kalau dia benar, maka dapat pahala 2. Kalau dia salah, dapat pahala 1. Kasus apa saja yang medannya adalah ijtihad, maka di samping dibilang ikhtilafnya adalah rahmah, kaidah usul fikih berbunyi itu kaidah usul fikih. Man ijtahada fa asaba falahu ajron wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Ya, hasil ijtihad. Ijtihad apa? Ijtihad memahami. Terawih 1, 2, 3. Satu lagi 8. Itu hasil ijtihad. Ijtihad apa? Memahami. Memahami apa? Memahami hadis. Iya. Jadi Pak Akhirnya, Ustadz, fatwa itu Hah? hasil ijtihad juga bisa ya, Pak Ustadz? Jadi Oh artinya, iya, iya jadi kita itu. bisa menolak juga kan fatwa itu ya, Pak Ustadz ya? Bisa, bisa. Orang murtad aja bisa. Hah? Apa yang nggak bisa? Jadi gini Pak Ustadz, Nah, silakan Pak Sari. apa usul fikih itu mungkin bisa dikatakan sebagai dasar hukum ya Pak Ustadz. Hmm, Nah, tapi dasar bagus. hukum itu bisa berubah tergantung bagaimana niat beramal gitu Pak Ustadz. Seperti yang tadi disampaikan, misalkan mubah bisa jadi haram, Wajib, bisa jadi haram. dia Hmm. gitu Pak Ustadz. Jadi maksud saya walaupun ada unsur fikihnya tapi bisa dirubah tergantung dari pada niatnya. Ya gitu Pak Ustadz. Nah, jadi agak sedikit terbalik cara berpikirnya. Mubah bisa jadi haram, bisa jadi wajib, bisa jadi makruh. Justru karena ada kaedahnya gitu. Apa kaedahnya? Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Tuh. Hukum itu muncul sesuai dengan faktor penyebab. Oh. Ada apa enggak? Gitu. Sholat, hukum dasarnya mau wajib. Tapi kemudian menjadi haram. Karena sholatnya bukan karena Allah. Tuh ada hukum, maka ada sebab. Maka ada hukum. Itu yang dimaksud al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Apa manfaatnya dalam kehidupan? Kita ditambah perkuat ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan. Usul fikih. Apa itu? Memperkokoh. Kalau riya, mengotori ikhlas. Iya atau tidak? Kalau enggak ikhlas, maka Nabi Allah gambarkan dalam Al-Quran ibarat menanam bukan di kebun. Nanamnya di atas batu. Batunya licin. Nggak ada tanahnya, abu doang. Terus ditimpa hujan lebat. Tuh pakai perumpamaan. Itu yang riak gitu. Sedekah. Diiringi dengan cacian. Itu namanya membatalkan sedekah. Pahala sedekah. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Ya, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Itu cerita Al-Baqarah terkait sedekah. Ya, jadi demikian usul fikih memperkokoh pijakan terhadap hadis atau ayat.
Oh, benar juga. Dan kebenarannya universal, di mana saja, kapan saja. Bahasanya pokoknya, gitu. Pokoknya inamal a'malu binniyat. Pokoknya yang dilihat niat. Ya, al umuru bimaqasidiha. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nih, ada 8 orang. Alhamdulillah ini ya. Insya Allah. Ini video nih, kamera nih, nggak kelihatan nih. Pak Ustadz, usul Yo, lagi Pak Ustadz. boleh. Jadi mungkin nih yang dinamakan kalau di Islam itu kan hakim tuh berhak memutuskan perkara berdasarkan pertimbangan dia gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi artinya dia memiliki apa? Memiliki privilege untuk mengambil keputusan yang apa yang menurut kita kalau di hukum apa di hukum yang bukan Islam itu kan ada pasal-pasal Pak Ustadz ya. Tapi kalau di Islam itu dibebaskan ya hakim untuk ngambil ngambil keputusan sendiri ya Pak Ustadz ya. Berdasarkan Nah, pemahamannya gitu. ketika nyebut hakim jangan lihat orangnya, jangan lihat jabatannya, lihat ilmunya. Maka sejatinya seorang hakim yang berilmu luas, komprehensif, tahu pasal-pasal, tahu ayat-ayat, tahu hadis-hadis, maka dia bisa menyimpulkan hukum, baru diputuskan jeger, gitu. Ya, ketika nyebut hakim jangan lihat orangnya, tapi lihat keilmuannya. Keilmuan dimaksud keilmuan yang standar, memenuhi untuk menjadi hakim. Maka hakim itu bahasa baratnya juga disebut sebagai tangan Tuhan. Nah, jangan pula dikemukakan hakim yang model seenaknya karena kepentingan. Bukan, itu bukan hakim. Bukan hakim Allah. Iya. Hakim nafsu. Tergantung yang ngasih amplop. Bukan itu. Jangan bilang itu hakim. Iya. Ya, begitu cara ngelihatnya. Dasarnya sesuai dengan apa itu tuntunan Allah. Ini apa ini? Ayo, ada lagi. Restart. Jazakallah khair Pak Ustadz. Amin, amin, Masya Allah. Mbak Soleh ya. Hah? Baik. Amin, amin. Apa udah soleh? Hah? Masih Sahrial Pak Ustadz. Ganti dong KTP itu. Nah, pertanyaannya saat dari Iya. 5 hukum yang kita pahami, pertanyaannya siapa yang meramu hukum tadi hingga menjadi 5 itu? Tuh. Kan kita Sudah. tidak ya itu aja. Jadi yang Ah, meramu kok teks atau perkara itu menjadi 5. hmm. Berarti kan ada yang ramu. Iya, bagus Ya, itu. baik. Nah, itulah medan usul fikih. Yang pertama terkait sholat. Bentuknya perintah. Perintah hubungan antara kita dan Allah. Kita ini hamba. Hamba dalam budaya Arab itu budak. Budak itu orang yang diperintah. Kalau diperintah sama tuannya, lalu dia membantah,
artinya tidak melakukan perintah, dihukum apa tidak? Itu logika bahasanya gitu. Dihukum, marah. Kalau dipukul ya dipukul. Itu namanya sanksi. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran yang mengisyaratkan ada sanksi disimpulkan wajib. Sebab si budak ketika melanggar perintah maka mendapatkan hukuman secara substansial. Si tuan itu sayang dalam rangka menghindari agar si budak ini tak mendapatkan sanksi sebagai bukti kasih sayangnya, berarti perintah tuan itu wajib. Itu tuan dan itu perintah. Al-Quran dari Allah dan bentuknya perintah. Oh, hukum dasarnya al-amru ya dulu alal wujub. Mana dia ayatnya yang aqimus sholah? Oh, disimpulkan. Jadi lewat bahasa. Siapa? Mereka-mereka yang ahli bahasa, bukan cuma bahasa saja dia ahli. Ilmu-ilmu keislaman yang lain, oh jadi sholat itu wajib. Keluar kaidahnya. Al aslu fil amri lil wujub. Tuh keluar semua. Amr wajib. Illa idza dalla alaihi dalil. Kecuali kalau ada faktor, indikator yang menunjukkan dia tidak wajib. Kalau bahasa balaghahnya ada korinah. Korinah, itu dalil yang menunjukkan dia keluar dari arti sebenarnya. Baru kemudian dianalisis perintah-perintah dalam Al-Quran. Yang pertama ada yang tegas. Ini melahirkan hukum namanya wajib. Yang kedua tidak tegas melahirkan hukum namanya sunnah. Isi agama cuma dua, perintah sama larangan. Larangan dianalisis dari sekian ayat dan hadis. Ada yang tegas, yaitu ada ancaman. Itu tegas sama. Maka melahirkan hukum namanya haram. Ada yang tidak tegas melahirkan hukum namanya makruh. Ada satu lagi tak diperintah, tak dilarang. Melahirkan hukum namanya mubah. Itu yang disebut al-ahkam asyariyah. Ya manusia yang menyimpulkan. Ya. Di dalam Al-Quran tak ditemukan as-sholatu wajib. Ada. Adanya di hadis. Hadis harus seiring sejalan dengan Al-Quran. Di Al-Quran bentuknya perintah. Nah, yang kayak begitu-begitu kemudian dihubung-hubungkan melahirkan hukum. Al-aslu fil amri lil wujub. Oh, illa madalla alaihi dalil. Kecuali ada dalil. Jadi ada qarinah. Wallahu a'lam bissawab. Pak, kira-kira yang aslinya nanti insya Allah ketemu ya. Insya Allah Ustaz, nanti saya Yang bahasa Arabnya ya. cari bahasa Arab murninya, nanti saya jadikan PDF. Iya, iya. Insya Allah pekan depan kita pakai yang aslinya. Iya. Baik, cukup teman-teman. Cukup Pak Saryal? Alhamdulillah. Dulu ya. Baik. Ya, Terima kasih Pak Ustadz. baik, Ya. teman-teman kita cukupkan dulu. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa dilihat kembali di recordnya ya. Siap. Baik, Pak Saryal bisa mendengar suaranya langsung. Syukran Ustaz. Baik, kita Baik. sempurna dengan baca kafaratul majalis. Subhanallah. Barakallahu fiik. Kalau Asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah.